Kak Alica kenapa sih sekarang jarang konten tapi malah fokus jualan? Jujur aku agak agak capek sih ngejawab pertanyaannya. Karena aku udah jelasin di saluran. Yang pertama, aku bulan depan udah mau lahiran. Jadi sama dokter, aku tuh disuruh stop konten sebenarnya, udah disuruh stop. Cuman aku kadang masih berusaha nyicil-nyicil konten dikit-dikit. Di punggung aku tuh udah yang kayak remuk banget. Dan juga aku jualan pun itu bukan karena aku tuh berpindah profesi jadi penjual, tapi karena aku ngidam. Biasa orang kan ngidam makanan, jalan-jalan, barang. Aku enggak, aku ngidamnya jualan. Dan jualan pun aku nggak ambil untung loh. Aku tuh jualan ya karena pengen aja gitu kan. Ngidam. Aku tunjukin jualanku. Ini baju jualan aku. Ini tuh baju impor, masih baru ya, baru. Ini bukan thrift, bukan baju second. Pokoknya ini masih baru impor. Lihat ini kemeja lucu banget. Aku ada 9. Ada 9 stoknya. Ini kembaran sama aku. Aku jual berapa nih baju import masih baru ini? 28.000 guys, 28.000. Kalian mau cari dengan harga segitu di mana gitu? Baju import masih baru harga 28.000. Ini kemejanya juga bagus banget. Ini belum ku setrika aja. Kemarin ku tepuk lihat masih baru. Ada tagnya, ada kancingnya juga. Aku jual 28.000. Ini. Menurut kalian dapat untung nggak? Enggak, aku tuh gabut, jualannya tuh gabut karena aku ngidam. Kalau misalnya aku jual di toko nggak mungkin harga segitu. Aku jualannya ke reverse doang gitu. Jadi ini pun kayaknya udah ludes ya. Kemarin aku soalnya udah promosiin di mana di toko orang aku, udah ludes semua. Thank you buat yang udah beli. Aku bakal kirim hari ini. Ibu hamil ngidam makanan, ngidam jalan-jalan, ngidam barang. Enggak, aku mah ngidam jualan baju harga di bawah 30.000, rata-rata 25 ke bawah. Harga mulai 5.000 malahan. Aku tunjukin barang-barang. Kak Alica, jual dong baju-baju lucu yang biasa dipakai buat POV. Oke, aku spill baju-baju yang aku jual dengan harga 25.000 ke bawah. Malah aku ada yang jual harga 5.000. Nih. Ini contoh baju-bajunya ya. 25.000. Ini 20 kalau nggak 15. Kalau kemeja tebal-tebal gini biasanya aku 20 sampai 25 ya. Ini tebel. Ini karena menerawang tapi bagus, ini lucu. Ini biasanya 15. Ini lucu, ini crop. 25 kali ya. Aku kasih harga suka-suka nih guys. Ini masih baru ini blazer. Ini aja masih belum dilobangin nih ininya. Ini kalau blazer paling 20 ya, 20, ukurannya kecil juga. Ini flanel. Ini lucu banget guys. Flanel ini aku jual 25. Flanel. Ini dress lucu. Nggak tahu, lupa kemarin nih aku jual 25 apa 20 ya. Lucu banget nih. Ini harga 28 kalau nggak 30. Ini maaf banget ya, soalnya ini tebel banget, bagus bahannya, ada rempel-rempel juga. Ini mewah, kayak dress lolita, kayak kemeja lolita gitu. Ini lucu, ini bahannya rayon nih, cotton rayon. Ini lumayan gede, lucu banget. Ini aku 25 lah ya. Semakin lucu aku mahalin, maafin aja nih, 25 tuh menurut aku udah mahal. Sini, ini juga lucu, ini hampir mirip dengan tadi. Ini 25 juga kali ya. Ini juga 25. Ini masih baru loh, kecil ya. Aku muat sih, cuman harus nunggu lahiran dulu. Ini buat anak-anak nih kayaknya. Cuma 85 ukurannya, L digit. Ini masih baru. Terus ini juga, ini lucu banget, pinknya nih crop. 20 kali ya, 20. Nah, jadi ini masih warna merah aja. Ada banyak, ada yang warna hijau-hijau aja, biru-biru aja, putih-putih aja, hitam-hitam aja, banyak banget aku jual. Cuman aku masih belum sempat masukin ke etalase keranjangku. Jadi kalau misalkan ada yang suka ini, mungkin kalian bisa screenshot terus kirim ke kemana ya, ke toko Oren aku aja, DM aku di sana ya. Thank you.
Kalian berdua orang tua kandungku. Apa kalian bisa buktiin kata-kata kalian? Ini adalah foto keluarga dan kakak kita, Rev. Kamu adalah anak kami satu-satunya. Bener, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Alterio kita. Apa aku udah nikah? Atau mungkin punya pacar? Kamu belum nikah, nak. Tapi kamu punya tunangan yang cantik dan baik. Papamu bener, tunangan kamu namanya Clara. Dia sedang kuliah di Jepang sekarang. Benarkah? Tapi kenapa aku gak ingat apa-apa tentang Clara? Apa benar dia tunanganku? Bener, nak. Kami gak mungkin bohongin kamu. Ini semua karena kamu mengalami amnesia yang berat. Makanya kamu gak ingat apa-apa, nak. Mungkin kalian benar. Maaf ya, Pak, Mah. Karena aku udah lupain kalian berdua. Kita harus lakuin sesuatu supaya Rev gak inget sama cewek miskin itu. Kita bikin berita kematian palsu buat Rev. Dan suruh orang buat ngabarin cewek itu. Siapa yang bertamu ya? Selamat siang, Alica. Saya Sunanto, bosnya Rev di kafe. Oh, Anda. Ada apa ya Pak Sunanto kesini? Kamu yang tabah ya, Rev. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Hah? Apa? Itu semua bohong kan? Suami saya nggak mungkin meninggal. Saya juga baru dapat kabar dari rumah sakit. Jenazahnya udah dibawa sama keluarganya. Hah? Dibawa keluarganya. Jadi, aku nggak bisa nemuin dia lagi untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba. Hamba akan merawat anak ini sendiri mulai sekarang. Kamu yang tenang di sana ya, Rev. Ibu, Revin ditagih uang wisata sekolah 400.000. Bukannya Revin gak ikut wisata ya, nak? Iya, Bu. Tapi ikut gak ikut tetap harus bayar, Bu. Ya Allah, ibu mau nyari uang segitu di mana, nak? Ini aja, uang ibu sisa 500.000 buat kita makan. Revin bakal bantu ibu jualan nasi bungkus di depan stasiun. Gak usah, nak. Biar ibu yang cari uangnya. Kamu fokus sekolah aja ya. Iya, Bu. Mulai besok, aku harus cari pekerjaan yang layak dengan gaji tinggi demi Revin. Julita, apa benar sekretaris saya resign karena mau menikah dan pindah keluar kota? Benar, Tuan. Dia bilang suaminya diterima kerja di luar kota. Jadi dia ikut suaminya. Posisi sekretaris sekarang kosong. Kamu bisa buka lowongan di website kita. Bisa, Tuan. Saya akan segera membuka lowongan posisi sekretaris di website kita. Oke, makasih ya. Saya harap saya bisa mendapatkan sekretaris yang berbakat dan kompeten. Hah? Lowongan jadi sekretaris pribadi CEO. Gaji 20 juta sebulan. Aku harus coba. Ibu mau melamar pekerjaan. Iya, nak. Ada lowongan dengan gaji tinggi. Kebetulan dulu ibu jurusan manajemen. Semangat ya, Bu. Revin percaya kalau ibu pasti diterima di sana. Amin. Doain ibu ya, nak. Julita, ada berapa orang yang melamar posisi sekretaris? Ada banyak, Tuan. Tapi yang lolos ujian cuma 10 orang aja. Suruh mereka masuk ke ruangan saya satu persatu. Saya mau mewawancarai mereka. Baik, Tuan. Saya akan memanggil mereka satu persatu. Alicia Valeri. Kenapa nama ini rasanya familiar banget ya? Aneh. Nona Alicia Valeri, giliran Anda untuk masuk wawancara. Baik, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya... Rev. Kamu kenal sama saya? Rev nggak kenalin aku. Saya Alicia Valeri. Yang melamar posisi sekretaris pribadi Anda, Pak.
Nama dan wajah kamu familiar. Apa kita saling mengenal sebelumnya? Itu... Mungkin Anda salah ingat. Kita baru ketemu hari ini, Pak. Gitu ya. Saya baca CV kamu, katanya kamu lulusan terbaik Universitas Arkadia, jalur beasiswa prestasi. Itu benar, Pak. Saya sempat bekerja di perusahaan besar, tapi resign 4 tahun yang lalu. Apa alasan kamu resign dari pekerjaan kamu? Berarti selama 4 tahun ini kamu nganggur. Saya fokus merawat anak saya, Pak. Jadi saya resign dan kerja di rumah aja jualan nasi bungkus. Kamu merawat anak sendiri. Emangnya di mana suami kamu? Suami saya sudah meninggal kecelakaan 5 tahun yang lalu pas saya lagi hamil. Kenapa dadaku rasanya sesak ya? Gitu ya. Maaf saya nggak tahu. Saya turut berduka cita. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah ikhlas. Kalau gitu, kamu saya terima jadi sekretaris saya. Tapi kamu harus profesional di sini. Hah? Anda serius? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Ref. Dia cantik saat tersenyum. Aku ini kenapa sih? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau menyiapkan semua yang saya butuhkan untuk kerja. Oke, jangan sampai terlambat besok di hari pertama kamu bekerja ya, Alicia. Dari tadi kepalaku pusing pas lihat Alicia. Kenapa ya? Kayak ada sesuatu, tapi aku nggak tahu apa itu. Tuan memanggil saya? Julita, kumpulkan semua informasi tentang Alicia dan masa lalunya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dia.